tentang orang yang suka meminta-minta. Nah itu seperti apa sih Bi dalam Islam sendiri? Apakah boleh, apakah dianjurkan atau malah tidak diboleh? Nah tidak dibolehkan, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, dalam keadaan seperti ini mungkin banyak sekali nampak di mana-mana tentang orang-orang meminta segala macam. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Iya. Kalau memang dalam keadaan hajat, dalam keadaan fakir, dalam keadaan sangat menyulitkan dalam kehidupannya, itu diperbolehkan untuk meminta bantuan seperti itu, diperbolehkan. Sangat dibolehkan. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, benar-benar dalam memerlukan, jangan sampai dia itu mampu tapi meminta-minta. Karena ada hadis Rasulullah SAW sangat istilahnya tajam sekali ya. Siapa saja yang meminta ataupun memohon atau meminta-minta padahal dia itu cukup atau berkecukupan, maka kelak di akhirat akan didapatkan wajahnya itu seperti banyak cakar. Iya. Bahkan di dalam riwayat lain dengan mati yatalasha itu artinya kulitnya itu mengelupas. Sehingga yang dinampak itu hanya tengkoraknya saja. Jadi kalau nanti di akhirat nampak ada orang tanpa kulit wajah, mereka adalah yang tanpa memiliki rasa malu meminta dan meminta. Bahkan berapa banyak mungkin rela disebut dengan mengatakan dirinya miskin agar dapat apa? Dapat bantuan. Na'udzubillah. Seandainya dirinya ini benar-benar tidak mampu silahkan. Tapi kalau kita cek ada satu hadis luar biasa. Ini terjadi kepada Hakim Ibn Huzam. Ya, ini adalah putra daripada pamannya Siti Khadijah. Beliau 60 tahun sebelum Islam orangnya baik. Jadi dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kafir, Hakim Ibn Huzam ini adalah orang yang baik. Dermawan, kasih nafkah, kasih rizki kepada siapa, bantuan-bantuan. Ini yang terjadi kepada Hakim Ibn Huzam. 60 tahun di masa jahiliyah baik. Ya, 60 tahun di masa Islam dia baik. Jadi usianya sekitar 120 tahun. Masya Allah ya. Dan beliau ini begitu Islam, dia katakan dan mengatakan aslamtu ya walqad salaftul khair. Aku telah Islam hari ini tapi kebaikanku jauh sebelum aku Islam. Jadi aku Islam tapi kebaikanku jauh sebelum Islam karena infak segala macamnya. Lalu Rasulullah tahu dengan masalah yang dilakukan oleh Hakim Ibn Huzam. Selalu berinfak. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, ya Hakim, ya inna dunya innal mal khadrun halwa. Artinya sesungguhnya yang namanya harta itu, dunia itu adalah sesuatu yang menggiurkan. Sesuatu yang membuat orang, Masya Allah istilahnya terpana. Itulah dunia. Tapi ya siapa saja yang mencari rizki hanya untuk membanggakan dirinya, maka dirinya itu terlaknat dan dirinya akan terkurung dengan dunia seakan-akan dia ini orang yang makan yang tidak pernah kenyang. Tapi siapa saja yang mencari rezeki untuk memuliakan orang lain, coba mencari rezeki memuliakan orang lain dengan cara bersedekah segala macamnya, maka dia ini akan dimuliakan dengan harta. Rasulullah mengatakan, baru kalimatnya ini sangat masyhur sekali. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah awal mulanya kepada Hakim Ibn Huzam. Maka Hakim Ibn Huzam mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan pernah padahal tidak pernah meminta. Ya, saya tidak akan pernah menerima apapun dari orang. Saya tidak akan pernah menerima. Bahkan saya tidak akan pernah meminta. Subhanallah, di masa Abu Bakar As-Siddiq ketika ada peperangan, kan ada pembagian ghanimah ataupun harta rampasan. Begitu dikasih oleh Abu Bakar, Hakim tidak. Ya, zaman Umar bin Khattab berkata, tidak. Kenapa? Karena saya sudah berjanji sama Rasulullah tidak akan pernah menjadikan tangan saya di belakang, di bawah. Maka itu yang namanya kalau dibilangnya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri dengan tidak pernah pun di antaranya menjadikan dirinya berada di bawah dalam keadaan posisi yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Masya Allah luar biasa ya, jadi kita juga harus tahu juga nih bahwa selama kita bukan fakir dan miskin janganlah meminta-minta ya Abi ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan jamaah kita semua bagi kita yang memberi atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, mudah-mudahan selalu dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.